Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Nah, pada perjumpaan kali ini kita masuk kepada mata kuliah biokimia pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang prinsip biokimia dan sel. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu ya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu saudara akan dapat mengetahui sejarah biokimia. Bagaimana sehingga asal mula dari biokimia itu sendiri. Kemudian saudara akan dapat mengetahui perkembangan biokimia. Yang berikutnya menjelaskan manfaat biokimia serta menjelaskan biomolekul dan sel. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk kepada materi berikutnya. Silakan simak penjelasan saya berikut ini. Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah biokimia, kita akan mempelajari tentang prinsip biokimia dan sel. Nah, sekarang biokimia. Kita bahas dulu kata biokimia. Biokimia itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio dan kimia. Bio artinya adalah makhluk hidup, sedangkan kimia yang berkaitan dengan reaksi. Nah, biasanya ya, biokimia itu diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terdapat pada makhluk hidup. Ya, itu dia. Nah, jadi nanti di dalam biokimia itu sendiri ya akan dikaji studi tentang susunan kimia sel, sifat senyawa, serta reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Bisa juga memperlihatkan ya atau menunjukkan senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup serta energi yang diperlukan atau dihasilkan. Nah, di sini ya kita dapat mengatakan bahwa biokimia itu menyangkut dua aspek. Yang pertama ya menyangkut tentang struktur senyawa, dan yang kedua adalah menyangkut tentang reaksi antara senyawa dalam organisme hidup. Seperti itu. Ya, jadi di sini biokimia itu dapat kita katakan dia mencakup pada dua aspek, yaitu yang pertama adalah struktur senyawa, dan yang kedua itu adalah menyangkut mengenai reaksi antara senyawa dalam organisme hidup. Antara senyawa dalam organisme hidup. Nah, itu dia. Oke. Langsung kita masuk kepada sejarah biokimia. Nah, di dalam sejarah biokimia kita akan mempelajari mengenai asal mula timbulnya biokimia serta perkembangan biokimia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang asal mula timbulnya biokimia. Nah, biokimia itu sendiri ya, istilahnya itu telah dikemukakan oleh Carl Newberg pada tahun 1903. Ya, dia mengungkapkan tentang istilah biokimia itu berlandaskan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang ahli kimia Swedia, yaitu yang bernama Carl Wilhelm Scheele. Ya, pada sekitar pertengahan abad ke-18, di mana ya pemikiran beliau ini tentang biokimia itu tadi didasarkan oleh penemuan yang dilakukan oleh Carl Wilhelm Scheele. Nah, Carl Wilhelm Scheele ini di pertengahan abad ke-18 beliau melakukan penelitian mengenai susunan kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Nah, jadi dia menemukan, dia juga sudah dapat
isolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, serta beberapa ester ataupun kasein dari bahan alam. Nah, dari sanalah Kurt Newberg itu memunculkan istilah biokimia. Selanjutnya asal mula biokimia itu muncul juga itu adanya penemuan dari Friedrich Wöhler. Ya, beliau itu menemukan, ya, menunjukkan bahwa suatu senyawa, yaitu senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup itu dapat dibuat di laboratorium. Nah, karena pada zaman dahulu itu, ya, orang percaya bahwa yang namanya, ya, organisme hidup itu terdiri dari zat-zat yang mempunyai sifat yang berbeda dengan benda-benda mati. Artinya di sini, ya, makhluk hidup itu, organisme hidup itu terbentuk dalam sel hidup melalui suatu proses. Nah, yang namanya kekuatan hidup. Jadi artinya itu organisme hidup itu hanya terbentuk di dalam sel hidup. Nah, sementara penemuan oleh Friedrich Wöhler ini, ya, beliau dapat membuat urea di laboratorium. Nah, urea itu sendiri kan dikeluarkan oleh manusia melalui urin. Lalu si Friedrich Wöhler ini melakukan penelitian di laboratorium, ya, dengan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Kemudian beliau menghasilkan, ya, yang namanya urea. Nah, maka istilahnya itu pendapat orang mengenai bahwa yang terdapat dalam makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Nah, itu bisa terbantahkan. Nah, itu juga kemudian ada lagi perkembangan, ya, juga membantah tentang bahwa tidak semua yang ada pada makhluk hidup itu juga asalnya dari makhluk hidup, yaitu temuan yang dilakukan oleh Edward Buchner. Ya, mereka melakukan penelitian di mana di sini terjadinya fermentasi. Nah, temuannya mengenai fermentasi. Fermentasi itu sendiri terjadi karena berasal dari sel-sel ragi yang telah rusak atau yang telah mati. Nah, namun sel-sel ragi yang rusak tadi itu tetap bisa menyebabkan terjadinya proses fermentasi gula menjadi alkohol. Nah, penemuan inilah yang merupakan menjadi pembuka yang dilakukannya analisis reaksi-reaksi biokimia dengan alat-alat laboratorium. Berikutnya yaitu J.B. Summer, yaitu tahun 1926, ya. Beliau membuktikan atau menemukan enzim, ya, urease, di mana enzim ini dapat dikristalkan seperti senyawa organik lainnya. Nah, beliau penemu di sini enzim seperti itu. Nah, inilah asal mula timbulnya biokimia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan biokimia. Perkembangan biokimia itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan ilmu biologi. Nah, perkembangan biokimia itu berawal dari sangat pesat itu ketika setelah Robert Hooke menemukan yang namanya mikroskop. Lalu ditemukanlah yang namanya mikroskop, ya. Kemudian penemuannya itu pengembangan, setelah itu mikroskop berkembang, terciptalah mikroskop elektron. Dengan adanya mikroskop elektron ini, ya, kita dapat mengamati organela sel, ya, di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu memudahkan ilmuwan untuk mengetahui strukturnya, kemudian senyawa-senyawa biokimia yang ada di dalam makhluk hidup itu sendiri, ataupun mengidentifikasi reaksi metabolik di dalam sel. Nah, kemudian perkembangan biokimia, ya, itu tidak lepas dari yang namanya Gregor Mendel tentang genetika, di mana Gregor Mendel, ya, itu memberikan gagasan tentang adanya gen
yang merupakan unit pembawa sifat-sifat yang diturunkan oleh individu. Nah, di sini kemudian ada lagi ya perkembangan biokimia itu juga tidak terlepas dari ini tentang gen ya. Temuan yang penelitian dilakukan oleh Friedrich Mischer. Nah, beliau ini pada tahun 1869 sudah dapat mengisolasi yang namanya asam nukleat. Asam nukleat. Nah, pada tahun 1869 sudah bisa mengisolasi asam nukleat. Namun di sini belum tahu bagaimana sebenarnya strukturnya. Ya, jadi Friedrich Mischer ini sudah bisa mengisolasi asam nukleat. Nah, selanjutnya perkembangannya pada tahun 1953 James Watson and Francis Crick yaitu dapat membuktikan bahwa asam nukleat tadi ya sebagai senyawa pembawa informasi genetik. Nah, Watson dan Francis Crick juga menjelaskan tentang yang namanya struktur DNA. Struktur DNA double helix. Nah, dari sinilah ya makin bertambah informasi dan makin berkembanglah pengetahuan tentang biokimia. Nah, diperkirakan sekitar biokimia itu mengalami perkembangan pesat yaitu pada perkembangan biokimia itu diperkirakan sekitar abad ke-20. Ya, pada abad ke-20. Nah, itu dia tentang perkembangan biokimia. Selanjutnya manfaat biokimia. Ya. Biokimia itu merupakan suatu disiplin ilmu yang bermanfaat bagi disiplin ilmu lainnya. Nah, apa saja disiplin ilmu yang berkaitan dengan penemuan-penemuan dalam bidang biokimia? Di antaranya itu ilmu kedokteran, ya. Untuk disiplin ilmu salah satunya adalah ilmu kedokteran. Di mana di dalam ilmu kedokteran ini, ya, itu ditemukannya tentang ya gizi, membahas tentang yang namanya gizi misalnya. Obat-obatan ya. Nah, ini menjadi istilahnya itu manfaat bagi disiplin ilmu lainnya. Sebagai disiplin ilmu juga memberikan manfaat bagi disiplin ilmu lainnya. Kemudian ada lagi ya misalnya dalam bidang pertanian. Di dalam bidang pertanian itu bisa kita lihat adanya penemuan pestisida ya sebagai istilahnya itu pembasmi hama. Kemudian bisa juga ya pestisida yang bekerja dengan jalan menghambat enzim ya. Enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu. Nah, kemudian dari hasil pertanian juga adanya istilahnya itu ada mutasi gen sehingga menghasilkan buah-buahan dengan kualitas yang baik. Oke. Kemudian ada GMO ya, genetic modified O-nya itu apa ya? Saya lupa itu. Oke, nanti kita bahas lagi ya, saya lupa. GMO itu apa? Genetic modified organism ya, organism. Jadi suatu organisme yang dimodifikasi seperti itu. Itu juga merupakan penemuan dari manfaat dari biokimia terhadap ilmu di bidang pertanian seperti itu. Kemudian apa manfaat biokimia itu sendiri bagi manusia? Nah, bagi manusia ya kita bisa ketika manusia itu sudah mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuhnya, maka kita bisa istilahnya itu mampu menghindari hal-hal yang dapat merugikan tubuh kita. Misalnya mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan. Karena kita tahu nih bahwa ketika kita mengkonsumsi sesuatu, nah sesuatu itu akan dimetabolisme di dalam tubuh dan diserap sehingga akan bertumpuk. Ketika berlebihan maka akan menimbulkan yang namanya penyakit, sehingga ini manusia itu juga
biokimia juga dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Gunanya untuk apa? Untuk jelas menjaga kesehatan, membuat manusia itu menjadi lebih berhati-hati, seperti itu. Yaitu manfaat biokimia sebagai disiplin ilmu dan manfaat biokimia bagi manusia. Oke, kita lanjut bahas mengenai biokimia sel. Ya. Coba diperhatikan pada gambar bagian-bagian sel bakteri dan bagian-bagian sel hewan. Apa yang terlihat perbedaan antara kedua sel ini? Nah, kedua sel ini ya, di sebelah kiri itu adalah sel bakteri. Sel bakteri itu biasanya kita sebut sebagai sel prokariot. Ya. Dan sel untuk hewan ya, itu kita sebut sebagai ya, sering kita sebut yang lebih kompleks itu adalah eukariot. Itu berdasarkan intinya ya, yang berinti dan tidak berinti, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Sel hewan itu memiliki kompleksitas yang jauh dan yang jauh lebih rumit daripada sel bakteri. Kerumitan ini terkait dengan lebih banyaknya reaksi-reaksi yang berlangsung pada sel eukariotik. Nah, seperti itu. Jadi di dalam sel hewan terlalu begitu kompleks reaksi-reaksi yang terjadi di tubuhnya. Oleh karena itu struktur dari sel pada sel eukariot, yaitu sel hewan, jauh lebih kompleks. Nah, kita tahu bahwa sel itu merupakan unit terkecil ya, kalau dalam biokimia, sel itu merupakan unit terkecil pelaksana reaksi-reaksi biokimia secara sinkron. Dengan kata lain, di dalam sel inilah berbagai fungsi dilaksanakan, dan sel-sel inilah nanti ya, sel-sel inilah nanti yang akan membentuk jaringan yang akhirnya akan membentuk suatu organ. Oke, berikut kita lihat kompartemen sel dan fungsinya secara biokimiawi. Nah, bagian-bagian sel serta fungsinya secara di dalam biokimia ya. Nukleus, fungsinya apa? Sintesis dan perbaikan DNA serta sintesis RNA. RE itu sintesis membran, sintesis protein dan lipid. Nah, untuk beberapa organel sintesis steroid, sintesis detoksifikasi. Ribosom itu sintesis protein. Badan Golgi, modifikasi dan pemilihan protein untuk diinkorporasi di dalam membran dan organel. Nah, dan seterusnya ya, sampai sitosol. Silakan saudara baca sendiri. Inilah kompartemen sel ya, serta fungsinya secara biokimiawi. Karena sel itu sendiri tadi sudah saya katakan bahwa sel inilah unit terkecil pelaksana reaksi-reaksi biokimia. Kita bahas nih kategori molekul dan reaksi di dalam biokimia. Oke. Ya. Nah, kategori molekul di dalam biokimia ya, molekul-molekul itu digolongkan menjadi dua kelas, yaitu ada yang namanya mikromolekul atau molekul kecil dan makromolekul atau molekul besar. Ini molekul kecil, ini molekul kecil ya. Ini makromolekul, makro berarti dia adalah molekul besar. Oke. Nah, molekul kecil ya, itu ukurannya pasti lebih kecil, sementara molekul besar itu ukurannya besar. Besarnya itu dengan BM-nya, berat molekulnya itu berkisar 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 gram per mol. Nah, molekul besar atau makromolekul pada umumnya berperan sebagai bahan baku untuk katabolisme dalam rangka metabolisme lanjut ya. Ini biasanya sebagai bahan baku ya, bahan baku katabolisme.
Nah, itu dia. Nah, bagaimana karakteristik utama dari struktur makromolekul ini? Ya, yaitu konstruksi modular yang dimilikinya. Nah, konstruksi ini dibangun oleh unit-unit penyusunnya, di mana satu sama lainnya itu dihubungkan oleh suatu ikatan. Apakah itu nanti ikatan ester ataupun ikatan amida, ikatan peptida dan sebagainya. Nah, perakitan makromolekul dari unit penyusun sederhana, ya, itu merupakan proses yang reversibel alias dapat balik. Jadi makromolekul ini terbentuk dari molekul-molekul kecil, ya, atau mikromolekul yang sifatnya reversibel, dapat balik. Jadi dia dapat mengalami istilahnya itu pemutusan ikatan sehingga membentuk senyawa yang lebih sederhana, ya. Dia dapat terurai menjadi lebih sederhana, dan senyawa yang sederhana tadi dapat bergabung membentuk makromolekul seperti itu. Nah, molekul-molekul kecil ini, ya, molekul-molekul kecil itu berperan dalam reaksi-reaksi biokimia. Itu contohnya misalnya adalah gula atau glukosa. Kemudian ada asam amino. Ini monomer, ya, asam amino. Jadi ini molekul-molekul kecil. Ada nukleotida, ada yang namanya asam lemak, ada asam karboksilat dan sebagainya. Nah, molekul-molekul kecil ini digunakan sebagai sarana penyimpan atau pelepasan energi yang merupakan basis dari metabolisme. Nah, ini, ya, sebagai sarana penyimpan atau pelepasan energi. Ya, pada saat metabolisme. Nah, baik, selanjutnya, ya, beberapa molekul sederhana itu seperti glukosa tadi ataupun asam amino itu dia berperan sebagai building blocks untuk makromolekul, yang dalam hal ini kalau misalnya glukosa membentuk berarti dia building blocks-nya itu membentuk polisakarida, asam amino membentuk protein. Nah, kita bahas dulu bagaimana pembentukan building blocks tadi. Nah, di dalam pembentukan building blocks tadi tentu ada reaksi-reaksi, proses biokimia yang terjadi di dalamnya. Apakah itu proses oksidasi, pemutusan atau pembentukan ikatan karbon, isomerisasi, ataupun pengaturan ataupun pemindahan gugus, serta adanya kondensasi dan hidrolisis. Nah, jadi banyak reaksi yang terjadi di dalam proses biokimia dalam membentuk istilahnya itu makromolekul. Nah, salah satunya adalah pembentukan makromolekul. Seperti itu. Kita bahas tentang building blocks tadi, building blocks makromolekul. Nah, ini dia prinsip building blocks. Yang pertama, yang A, ya. Pada A, oke, kita back dulu nih. Yang A, coba perhatikan yang A, ya. Prinsip building blocks pembentukan melalui reaksi dehidrasi kondensasi. Coba perhatikan. Pembentukan molekul, ya, istilahnya itu blok molekulnya itu pembentukan makromolekul dari mikromolekul melalui reaksi yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu adalah melepaskan, ya, ini dehidrasi dengan pelepasan molekul air. Ini dia molekul air yang dilepaskan ketika membentuk yang namanya makromolekul dari mikromolekul. Jadi penggabungan molekul kecil membentuk molekul besar melalui reaksi dehidrasi. Nah, sebaliknya dehidrasi kondensasi, ya. Kemudian yang B, ini adalah gambaran prinsip building blocks di mana makromolekul tadi dihidrolisis, ya. Ini makromolekul, ya, ini kan sama nih, ya, yang di bawah sini. Ini dengan yang ini. Nah, ini dia istilah itu dihidrolisis makromolekul tadi membentuk
mikromolekul penyusunnya kembali atau monomer-monomernya seperti itu. Nah, kita bisa lihat prinsip building blocks tadi. Nah, ini kan kita bisa lihat ya bahwa makromolekul tadi, pembentukan makromolekul dari mikromolekul itu sifatnya reversible. Apa itu reversible? Reversible itu dapat balik. Jadi makromolekul itu bisa dibentuk ya dari penyusunnya, senyawa-senyawa penyusunnya alias mikromolekul atau monomer-monomernya. Nah, kemudian senyawa makromolekul tadi dapat diuraikan kembali membentuk monomer-monomernya kembali seperti itu. Nah, kita lihat prinsip building blocks yang terakhir ya. Pada pembentukan protein, kita tahu bahwa protein itu terbentuk dari yang namanya asam amino. Jadi mikromolekulnya adalah asam amino. Nah, asam amino inilah, ini asam amino. Ya, ini protein ya. Nah, kan semakin lama semakin panjang. Semakin lama semakin panjang. Nah, membentuk yang namanya protein yang lebih kompleks seperti itu. Jadi asam amino bergabung membentuk yang namanya protein. Ya. Nah, melalui beberapa reaksi. Nah, bisa dengan yang ini berarti dia melalui reaksi dehidrasi kondensasi, yaitu dengan melepaskan molekul air seperti itu. Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Kalau karbohidrat alias polisakarida ya, polisakarida itu terbentuk dari apa? Terbentuk dari yang namanya glukosa. Ini mikromolekulnya adalah glukosa. Kalau protein itu adalah asam amino. Ya. Kemudian ada lagi nukleotida, yaitu DNA. Seperti itu. Nah, jadi menggunakan prinsip building blocks. Nah, prosesnya itu tadi, proses pembentukan makromolekul tadi itu bersifat yang namanya reversible. Makanya kita mengenal istilah kalau di dalam metabolisme itu ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, nanti untuk metabolisme kita pelajari lebih lanjut pada pokok bahasan yang khusus, pada pertemuan yang khusus ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kedua mengenai prinsip biokimia dan sel. Saya akhiri ya pertemuan kita pada pertemuan kedua ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.